Nullum delictum nulla punna sine pravia lege punnali lex specialis deroga legi generalis. Jangan salah dulu, kalimat yang tadi bukanlah merupakan sebuah mantra, tetapi salah satu ajas-ajas yang mendasari hukum pidana. Pada video kali ini, kita akan membahasnya. Poin pertama yaitu asas-asas yang mencerminkan sifat atau ciri utama hukum pidana secara falsafah, yakni asas nullum delictum nulla pune sine pravia lege punale, yang artinya suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah adanya undang-undang ataupun peraturan hukum lainnya yang melarang dilakukannya perbuatan tersebut ataupun sejenisnya. Hal ini termaktub dalam pasal 1 KUHP. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu mengandung 3 asas yang sifatnya hakiki. Yang pertama, hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus merupakan hukum yang tertulis. Yang kedua, undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia tidak dapat diberlakukan surut. Ketiga, penafsiran secara analogi tidak diperbolehkan digunakan dalam hukum pidana. Asas legisme, yaitu asas yang menekankan bahwa hukum pidana sebagai undang-undang haruslah tertulis. Poin kedua, asas-asas yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan hukum pidana dalam ruang lingkupnya, yaitu asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal. Poin ketiga, asas Geenstrafzonderschuld, atau tiada suatu hukuman tanpa kesalahan. Artinya tak seorang pun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat. Hal ini termaktub dalam pasal 44 junto pasal 45 KUHP. Poin keempat, asas apabila ada perubahan di dalam undang-undang sendiri setelah peristiwa itu terjadi, maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka. Hal ini pula termaktub dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Poin kelima, asas hukum pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum atau sering disebut dengan lex specialis derogat legi generalis. Hal ini termaktub dalam pasal 103 KUHP. Nah, pada poin kedua tadi ada 4 asas lagi, yaitu asas teritorial yang mengakui berlakunya suatu hak negara untuk menerapkan jurisdiksi pidananya terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun warga negara asing dalam batas teritorialnya. Dalam pasal 2 KUHP, warga negara Indonesia dan warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia terkena KUHP. Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorial juga terhadap kendaraan air. Asas sistem personalitas atau nasional aktif, yang hukum pidana nasional suatu negara berlaku terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah teritorialnya. Hal ini termaktub dalam pasal 5 dan 7 KUHP. Hukum pidana Indonesia mengikuti dimanapun warga negara Indonesia berada. Asas sistem perlindungan atau nasional pasif, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada suatu negara akibat tindak pidana yang menyerang kepentingan negaranya. Maka hukum pidana nasional suatu negara dapat digunakan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan baik oleh warga negara sendiri maupun oleh warga negara asing di luar wilayah suatu negara yang menyerang kepentingan negaranya. Hal ini termaktub dalam pasal 4 dan 8 KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Yang terakhir, asas sistem universal, yaitu setiap negara berwenang untuk menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun warga negara asing dalam wilayah teritorialnya maupun di luar wilayah teritorialnya. Hal ini termaktub dalam pasal 4 sub kedua dan sub keempat KUHP. Sekian materi yang disajikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.